ada water meter yang tadi saya bilang, terus ada pump 2, dia menuju ke intermediate tank ya, teman-teman bisa lihat. Nah, ini air yang sudah dihasilkan dari effluent tank. Nah, di intermediate tank ini adalah tempat penampungan yang berasal dari si effluent tersebut ya, teman-teman ya. Nah, dia juga mempunyai pump filter ya di sini. Perhatian, konten ini bukan konten menggurui atau mengajari. Konten ini hanya saling berbagi pengetahuan. Jika ada informasi yang salah dalam konten ini, mohon agar dikoreksi, terutama dari materi dan ucapan. Terima kasih. Oke, welcome back to my channel. Baik lagi di channel gue, channelnya Engineer TV, TV-nya para engineer semua. Nah, di kesempatan video kali ini, gue mau ngejelasin tentang flow diagram STP ya, teman-teman ya. Atau teman-teman bisa mengenal dengan sewage treatment plan ya, teman-teman ya. Nah, ini udah ada flow diagramnya, teman-teman. Oke, jadi di sini untuk STP itu kan macam-macam, jenis-jenisnya macam-macam ya, teman-teman ya. Nah, salah satu yang gue jelasin ini adalah extended aeration recycle ya, teman-teman ya. Jadi biasanya untuk diagram ini digunakan untuk high-rise building atau gedung-gedung bertingkat ya pada umumnya. Nah, teman-teman, ini ada grease trap, ada effluent chamber, ada equalization tank, ada aeration tank, sedimentation tank, chlorine tank, effluent tank, intermediate tank, sludge tank, dan recycle tank yang terakhir ya, teman-teman ya. Jadi ini ada beberapa proses yang nanti akan melalui beberapa bak ya, teman-teman ya. Oke, ini juga ada blower, dosing pump, terus ada sand filter, kabel filter, softener, sama chemical dosing pump. Nah, oke, jadi di sini yang pertama ada grease trap. Nah, grease trap ini adalah dia berasal dari sumber restoran maupun dapur ya, teman-teman ya. Fungsinya itu untuk apa? Fungsinya itu adalah untuk menahan dan memisahkan minyak dan lemak ya, teman-teman ya, agar tidak masuk ke proses selanjutnya dan agar tidak mengganggu proses pengolahan air limbah ya, teman-teman ya. Jadi ini adalah inlet dari si restoran atau dapur ya, atau kitchen. Dia masuk menuju ke si grease trap. Kita lihat untuk simulasinya. Nah, ini simulasinya, teman-teman ya. Airnya mengalir, dia masuk, oke, dia overflow ya, teman-teman ya. Nah, sistemnya dia masuk menuju ke si equalization tank ya, teman-teman ya. Dimana pipa ini adalah pipa yang menuju ke equalization tank ya, teman-teman ya. Equalization tank. Nah, di sini juga ada water meternya. Fungsinya itu untuk apa? Untuk kita bisa melihat berapa debit air yang dikeluarkan atau setelah diolah dari grease trap ya, teman-teman ya. Jadi kita bisa melihat. Nah, terus ada effluent chamber. Nah, effluent chamber ini dia berasal dari mana aja? Nah, effluent chamber ini dia berasal dari beberapa toilet ya, teman-teman ya. Nah, seperti kloset, wastafel, urinal, full drain ya, teman-teman ya, atau roof drain. Nah, dia masuk menuju ke effluent chamber. Nah, di sini biasanya adalah ada screen-nya, teman-teman ya, ada bak screen juga. Nah, di sini juga ada kisi-kisi ya, teman-teman ya. Jadi dia berfungsi untuk apa kisi-kisi ini? Untuk menyaring atau menahan partikel-partikel yang memang tidak bisa ditangkap ya, teman-teman ya, atau yang sangat besar. Jadi nanti dia menyangkut di si kisi-kisi ini ya, teman-teman ya. Nah, kita lihat juga simulasi alirannya seperti apa. Nah, alirannya mengalir ya, teman-teman ya, dari sini. Dia masuk menuju ke bak. Nah, ini pipanya, teman-teman ya. Airnya mengalir, dia menuju ke equalization tank. Nah, di pipa ini juga juga ada water meternya. Fungsinya sama seperti water meter dari grease trap. Dia fungsinya untuk mengetahui berapa debit air yang dikeluarkan oleh si effluent chamber ini, teman-teman ya. Nah, untuk equalization tank sendiri, dia ada pompanya ya. Jadi equalization pump. Terus juga ada diffuser. Nah, di equalization tank ini merupakan tempat penyetaraan air limbah baik secara kuantitas maupun kualitas dari berbagai sumber ya, teman-teman ya. Tadi kan sumbernya dari mana aja tuh? Dari kloset sama dari toilet-toilet, urinal maupun dari grease trap. Nah, terus di sini juga terjadi pemerataan aliran sehingga fluktuasi yang telah melalui ya, teman-teman, fluktuasi aliran yang mengakibatkan beban mendadak dapat dikurangi. Nah, pada
equalization tank ini terdapat diffuser ya teman-teman ya. Nah, diffuser ini berfungsi untuk mixing dan keperluan udara untuk mencegah air limbah menjadi bau ya teman-teman ya. Nah, terus dari equalization tank ini ya, dia menuju ke aeration tank ya teman-teman ya. Dari equalisasi dia menuju ke aerasi ya teman-teman ya. Nah, dia itu menujunya itu melalui pump teman-teman ya. Jadi untuk transfernya itu dia menggunakan pompa. Nah, ini pompanya running ya teman-teman ya. Alirannya masuk, dia masuk menuju si aerasi tank ini teman-teman ya. Nah, ini dia juga ada si diffuser ya teman-teman ya di aerasi tank ini teman-teman ya. Nah, aeration tank ini merupakan proses pengolahan biologi yang utama teman-teman. Jadi pada aeration chamber ini perlu ditambahkan oksigen agar apa? Agar dapat mencukupi kebutuhan oksigen ya teman-teman untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan bakteri aerobnya teman-teman ya. Jadi oksigen ini dapat diberi udara melalui si blower ini ya, yang di diffuser ini teman-teman ya. Jadi nanti didistribusikan dari aeration ini menuju ke sedimentasi tank ya teman-teman ya. Nah, dengan adanya bakteri aerob yang berkembang biak ya teman-teman ya dengan baik, bakteri yang tersebut akan mengurangi air limbah yang keruh ya teman-teman ya. Jadi sehingga parameter BOD COD-nya itu dapat turun ya teman-teman ya. Nah, proses selanjutnya itu dia menuju ke sedimentasi tank. Nah, prosesnya itu dia melalui gravitasi atau overflow ya teman-teman ya. Nah, ini pipanya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat. Nah, di sedimentasi tank ini ada sistem pengendapan ya, pengendapan lumpur. Nah, jadi dengan cara pengendapan itu yang dihasilkan oleh aeration tank yang tadi ya teman-teman. Jadi lumpurnya itu nanti turun di bawah ya teman-teman ya. Jadi nanti ada airnya itu di atas ya teman-teman ya. Lumpurnya itu di bawah. Nah, di sedimentasi tank ini dia juga mempunyai pompa ya, sedimentation pump. Nah, dia berfungsi sebagai apa? Dia berfungsi itu sebagai untuk mengangkat si pasir ini menuju ke selat tank ini ya teman-teman ya. Nah, oke. Perawatannya juga sangat maksimal ya untuk pompanya karena di sini dia masuk ke STP. Jadi perawatannya juga sangat di note banget ya, sangat dicatat banget ya untuk pompanya. Nah, kita balik lagi ke materi tadi. Jadi dari sedimentasi tank ini ada lumpur yang nanti diproses menuju ke selat tank. Nah, ini pompanya running ya. Ini lumpur yang dibawa menuju ke selat tank ya teman-teman ya. Ini tankinya. Nah, oke. Nah, untuk air yang di sedimentasi tank ya teman-teman. Sedimentasi tank ini dia juga menggunakan sistem overflow atau gravitasi ya yang menuju ke chlorine tank ya dari tahap sedimentasi. Nah, ini untuk proses ini overflow-nya teman-teman ya yang menuju ke chlorine tank. Nah, di chlorine tank ini ya dia juga mendapat chemical ya, dosing pump ya. Jadi di chlorine tank ini dia ada chemical yang masuk ke chlorine tank ya teman-teman. Nah, oke, di chlorine tank ini terjadi proses penambahan bahan disinfektan ya teman-teman untuk membunuh bakteri terutama bakteri patogen ya teman-teman dan mengurangi kadar organic matter dalam treated water ya teman-teman ya. Jadi penambahan ini dilakukan dengan menggunakan chemical dosing pump dengan bahan kimia ya teman-teman ya. Sodium hypochlorite ya teman-teman atau klorin cair. Nah, dari chlorination chamber ini air yang sudah di treatment ya masuk ke effluent chamber. Nah, atau effluent tank. Nah, jadi dari chlorine tank ini masuk ke effluent tank dengan cara overflow ya. Nah, dia masuk ke effluent tank. Nah, ini adalah proses yang menuju tahap akhir ya teman-teman. Nah, di effluent tank ini ya teman-teman ya, dia berfungsi sebagai tangki penampungan ya teman-teman yang sudah siap dibuang ke saluran kota dan masuk ke intermediate tank ya teman-teman untuk didaur ulang. Nah, jadi ini ada dua pompa di dalam effluent tank ini, yang satu untuk ke saluran kota, yang satu lagi untuk diolah kembali. Nah, jadi yang ke saluran kota ini dia juga mempunyai water meter ya teman-teman ya. Jadi berapa debit air yang dibuang ke saluran kota ya teman-teman ya. Dan biasanya dari gedung-gedung sendiri pun itu memaksimalkan kurang lebih 60%
itu diolah kembali dan 40% itu dibuang ke saluran kota, tergantung dari manajemen si sendiri ya teman-teman ya. Nah, coba kita sekarang masuk ke pompa 1 ya, atau effluent pump yang pertama. Nah, ini pompanya running, dia menuju ke saluran kota ya. Juga ada water meter yang tadi saya bilang, terus ada pump 2, dia menuju ke intermediate tank ya, teman-teman bisa lihat. Nah, ini air yang sudah dihasilkan dari effluent tank. Nah, di intermediate tank ini adalah tempat penampungan yang berasal dari si effluent tersebut ya teman-teman ya. Nah, dia juga mempunyai pump filter ya di sini ya. Jadi nanti air yang di sini disedot oleh si pompa filter ini ya teman-teman ya. Nah, oke. Nah, ini alirannya masuk ke pompanya ya teman-teman ya. Nah, dia menuju ke si sand filter ya teman-teman ya. Nah, biasanya sand filter itu fungsinya itu untuk mengurangi ada sisa-sisa partikel-partikel ya teman-teman ya, yang masih ada dalam aliran. Terus juga mengurangi carbon filter ya teman-teman. Carbon filter sendiri itu untuk mengurangi bau atau warna dari air tersebut. Nah, sedangkan untuk soft tender itu setahu saya biasanya dia untuk penjernihan air limbah dengan menggunakan air garam ya teman-teman. Nah, di pipa yang terakhir ini juga ada chemical dosing pump ya teman-teman. Jadi untuk semakin bersih lagi atau untuk semakin jernih lagi itu air dikasih chemical dosing pump. Nah, di sini juga ada water meter ya teman-teman. Jadi berapa debit air yang telah di recycling ya teman-teman. Berapa sih kubiknya gitu loh. Nanti kita bisa bedain ya. Jadi dari grease trap, influent chamber itu hasil yang dikeluarkan itu berapa sama hasil yang sudah diolah ya teman-teman ya, dan hasil yang dibuang ke kotak. Jadi nanti ada selisih perbedaan yang nanti kita bisa hitung ya teman-teman. Nah, ini kan tahap air yang masuk ke recycling. Nah, biasanya di recycling itu nanti ada proses yang menuju ke siram taman atau ke cooling tower, flushing closet, tergantung dari sistem gedung tersebut ya teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nanti juga ada beberapa perawatan yang harus sangat diperhatikan ya teman-teman ya, terutama dari pompa-pompanya, terutama dari si pengendapan seperti lumpur-lumpur ini harus dijaga banget teman-teman ya. Nah, terus biasanya ada yang namanya di slab tank ini pompa ya teman-teman ya, untuk ke mobil tinja. Jadi maksudnya itu apa? Jadi pengambilan si lumpur ini ya teman-teman ya, menggunakan pompa. Ada juga yang manual, tergantung dari manajemen masing-masing ya, tergantung dari tempat masing-masing. Nah, ini pompanya teman-teman ya, ini dia masuk ya teman-teman ya. Terus nah, ini dia running ya teman-teman, yang menuju ke mobil tinja yang nanti akan diolah si si ininya, lumpurnya ini teman-teman ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya penjelasan saya. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, teman-teman sounding aja ke kolom komentar. Jika ada yang salah dari penjelasan saya, teman-teman bisa koreksi. Nah, saya juga butuh masukan dari teman-teman, terutama dari teman-teman engineering. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam engineer.